Hari ini dalam pertukaran pelayan firman dalam rangka reklasitasi, maka perkenalkan saya Pendeta Yohanes Manuel Kuwaijan dari GKI Pasir Gunung di Salak Depok, menyampaikan salam dari jemaat di mana saya melayani, jemaat GKI Pasir Gunung di Salak Depok, kepada saudara-saudara di jemaat GKI Surya Utama Tempat. Kiranya minggu ini dalam rangka reklasitasi kita bisa saling memperlengkapi dengan segala hikmat dari Tuhan dan saling mendoakan satu dengan yang lain, sehingga kita bisa bersama-sama tumbuh di hadapan Tuhan. Pada saat ini kita mempunyai tema spiritualitas, kepuasan hati. Spiritualitas, kepuasan hati. Saudara, apa bedanya kepuasan hati dengan kepuasan ego? Apa bedanya kepuasan hati dengan kepuasan ego? Apa bedanya? Ataukah sama? Kita tidak bisa membedakan. Saudara, kalau kita memberi dengan tulus, bukan karena terpaksa, itu kepuasan hati atau ego? Itu kepuasan hati. Kita memberi dengan tulus, sehingga orang lain merasa dikuatkan. Tidak diberi, wah terima kasih sampai dikiut-kiut tangan. Ada kepuasan hati. Tapi ketika kita menerima, itu kepuasan hati atau kepuasan ego? Kalau kita menerima, cenderung kepada kepuasan ego. Sebab tidak selalu ketika kita menerima kita bersuka cita. Tidak selalu ketika kita menerima hati kita gembira. Karena apa? Karena apa yang kita harapkan dengan apa yang kita terima berbeda. Apa yang kita pikirkan, harapkan, dan apa yang kita terima tidak seperti yang kita harapkan. Jauh. Jadi kita seringkali mengeluh, bersungut-sungut. Kita mengatakan, ya, kepuasan hati ketika menerima. Tetapi ketika Tuhan beri berkat, kita mengeluh. Tuhan, kok ya begitu berkat Tuhan. Kita mengeluh kalau kita menerima. Tapi kalau kita memberi dengan tulus, ada sukacita. Jadi antara kepuasan hati berbeda dengan kepuasan ego. Dan Tuhan mengingatkan kita, hati-hati, jangan sampai kepuasan ego itu dipelihara. Kepuasan hati ada kepedulian. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, itu ada kepedulian. Spiritualitas kepuasan hati,
Spiritualitas itulah yang membawa kita memperoleh kepuasan hati. Spirit, Roh Kudus, kehidupan di dalam Roh itulah yang membuat kita memperoleh kepuasan hati. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita memberi, maka kita memperoleh kepuasan hati. Ketika kita melayani, ketika kita bisa melayani, itu suatu sukacita besar. Berbeda dengan ketika kita menerima. Sebab apa yang kita harapkan tidak seperti yang kita terima, dan itu selalu menjadi pertentangan. Supaya seimbang, firman Tuhan mengatakan, berilah, maka kamu akan bersukacita, maka hatimu akan dikuasai. Berilah. Karena itu firman Tuhan mengingatkan, jangan sampai yang ada dalam diri kita adalah kepuasan ego. Kalau kepuasan ego, maka kita tidak akan pernah peduli, sebab kita selalu merasa kurang. Kalau kepuasan hati, kita tidak akan pernah merasa kurang. Bacaan kita di dalam 1 Timotius pasal 6, rasa cukup. Ibadah kalau disertai dengan rasa cukup itu memberikan keuntungan yang besar. Kehidupan kita adalah ibadah yang sedang, dan kalau itu disertai rasa cukup, itu luar biasa. Sehingga kita bisa bersyukur ketika rasa cukup itu ada. Tetapi kalau kita mengupayakan kepuasan ego, kita tidak akan pernah merasa cukup dan selalu kurang. Tidak akan pernah merasa cukup. Selalu saja ketika kita punya uang, kita membelanjakan segala sesuatu yang mengenyangkan, yang kenyang. Biasanya kalau sudah kenyang cukup. Ya, cukup. Ya, sudah. Apalagi kalau dalam bersama, sama-sama makan, sama keluarga, sahabat, rekan. Wah, ada sukacita. Meskipun tidak harus mahal. Tetapi ketika uang kita belanjakan untuk segala sesuatu yang lain yang tidak mengenyangkan, ya namanya juga tidak mengenyangkan. Ya nggak kenyang, nggak pernah merasa cukup, kurang dulu. Karena yang kita cari adalah kepuasan itu. Beli yang tidak mengenyangkan. Samsung Galaxy Note 1 beli, kayaknya kurang deh. Aksesorisnya, teknologinya. Beli lagi yang Galaxy Note 2, baru sebulan, kayaknya kurang deh. Beli lagi Galaxy Note 3, baru setengah bulan, baru setengah bulan, kayaknya kurang deh. Beli lagi sampai Galaxy Note 10, kurang mulu, gak pernah puas. Kepuasan ego tidak akan pernah menjamin. Tapi kepuasan hati, ketika uang kita belanjakan untuk hal-hal yang mengenyangkan sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan merasa cukup.
Dan ketika kita merasa cukup, maka kita akan berkelimpah. Tidak dikasih 20.000 untuk sehari, ya dicukup-cukupin karena adanya 20.000, mau gimana lagi? Ya diupayakan sekreatif mungkin, ya cukup. Tapi begitu mendapat 50.000 sehari, mestinya kalau cukup dengan 20.000 berlimpah 30.000. Tapi tidak sadar 50.000 habis juga, kurang malah. Lalu kemudian dapatlah 100.000 sehari. Mestinya kalau biasa bisa 20.000 sehari, itu bisa berlimpah 80.000 sehari, berkelimpahan 80.000 sehari. Tapi yang namanya kepuasan ego tidak akan pernah tercukupi. 100.000 ya kurang juga, nggak ada sisa. Padahal ketika adanya 20.000 dicukup-cukupin, ya cukup. Apalagi di gereja, kalau komisi-komisi anggarannya terbatas, adanya dana anggarannya segitu, bagaimana sekreatif mungkin dia cukup, ya cukup. Begitu ditambah, ya nggak lebih juga. Jadi Bapak Ibu saudara, kepuasan ego tidak akan pernah mengenyangkan, selalu kurang. Dan kalau demikian terjadi, bagaimana kita bisa bersyukur? Bagaimana kita bisa memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar? Bagaimana kita bisa membangun kepedulian kepada sesama yang membutuhkan pertolongan? Oleh karena itu dikatakan di dalam bacaan pertama Amos pasalnya yang ke-6, jangan merasa nyaman, jangan merasa jauh dari malapetaka. Sementara yang dikejar, yang didekati adalah pemerintahan kekerasan, seperti di dalam tulisan Amos, baik kamu yang menganggap jauh dari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintah kekerasan. Amos memperingatkan. Dan ini nyata juga di dalam bacaan Lukas, bacaan kita, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Si orang kaya itu ya merasa nyaman, setiap hari dia bersukacita dengan kemewahan, kepuasan ego, nggak sempat lagi mikirin yang ada di sekitar. Padahal di teras rumahnya itu ada Lazarus yang miskin, yang mengharapkan makanan dari remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya. Tidak peduli. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, Amos mengingatkan, hati-hati, jangan dipikir nyaman dulu. Apa yang sudah dilakukan? Dan pemazmur mengingatkan, hanya Allah yang bisa memampukan kita mendapatkan kepuasan hati. Hanya Allah, Roh Kudus. Karena itu tema kita spiritualitas. Spirit itulah yang membawa kita masuk dalam kepuasan hati. Ketika kita hidup dalam roh, ketika kita taat pada firman, ketika kita hidup apa adanya dalam kesederhanaan, bisa makan, minum cukuplah, bisa memenuhi pakaian cukuplah. Kalau sekarang dia bisa sekolah
cukuplah. Kebutuhan yang sangat ringan dan tidak perlu harus mahal, cukuplah. Ketika kita benar-benar berpegang pada firman Tuhan, menggunakan uang itu untuk membeli yang mengenyangkan, bukan yang tidak mengenyangkan, bahkan untuk memberi, untuk membangun kepedulian, maka kepuasan hati ini akan makin memenuhi hati hidup kita. Jika sudah terbiasa dengan dia sehari 30.000, dapat 100.000, puji Tuhan, berkelimpahan 70.000, bisa buat memberi teman-teman, keluarga, sahabat, ya kita makan rame-rame. Ya walaupun cuma makan ini, karena sahabat 5 orang kumpul makan mie, pesannya 1 piring dimakan rame-rame, ya senang, ada keakraban. 1 piring porsinya besar, pesan 1 porsi mas, sendoknya 5 ya mas, nanti makan rame-rame. Ada sukacita, ada kepuasan hati. Demikian juga ketika gereja, kita sebagai gereja juga diingatkan dengan segala berkat Tuhan, dan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup mengikuti roh, pimpinan roh dalam kesederhanaan di seluruh kegiatan pelayanan kita. Maka kita akan berkelimpahan, kita akan bersyukur, kita akan bisa membantu banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Meskipun tidak harus banyak, tetapi ada yang kita bantu, ada keterlibatan kita, ada peran serta kita sebagai gereja, dan mereka yang sangat lemah, sangat senang. Apalagi kalau kita membantu orang yang tidak bisa membalas, kita membantu orang yang tidak berdaya. Wah itu luar biasa, sangat dirasakan. Ketimbang kita membantu orang yang sebetulnya mampu, bahkan bisa